Halo, berjumpa lagi dengan Media Eduka. Dalam video kali ini, kita akan membahas tentang soal dan pembahasan tes wawasan kebangsaan. Contoh soal nomor 1. Terjadi konflik antar suku, yaitu suku pegunungan atas dan suku pegunungan bawah pantai. Konflik ini bermula saat suku pegunungan atas sengaja membakar rumah adat milik suku bawah pantai. Mengetahui hal tersebut, suku bawah pantai sangat marah. Pertikaian antar kedua suku pun terjadi. Salah satu upaya pemerintah yang tepat untuk melerai konflik tersebut adalah A. Menumpuk kesadaran toleransi antar suku. B. Melakukan mediasi terhadap kedua suku. C. Memberikan jaminan hukum yang pasti. D. Mencegah kedua suku tersebut bertikai. E. Menangkap pelaku yang menjadi pemicu pertikaian. Pembahasan. Karena konflik sedang berlangsung, maka salah satu upaya pemerintah yang paling tepat adalah dengan melakukan mediasi terhadap kedua suku, agar kekacauan tidak semakin parah dan melebar. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Melakukan mediasi terhadap kedua suku. Contoh soal nomor 2. Organisasi Papua Merdeka ini sudah berdiri sejak tahun 1965 dan bahkan masih berdiri sampai sekarang. Gerakan ini merupakan salah satu organisasi yang bersikeras untuk memisahkan Papua Barat dari wilayah NKRI dan ingin merdeka sendiri karena merasa jika daerah mereka tidak ada hubungannya dengan bangsa Indonesia. Ini termasuk pelanggaran sila keberapa? A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Pembahasan. Soal di atas merupakan contoh kasus penyimpangan terhadap sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia, karena berkaitan dengan permasalahan gerakan separatis di Indonesia. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. 3. Contoh soal nomor 3. Negara Indonesia sejak lahirnya memiliki beragam latar belakang, seperti budaya, suku, bahasa, etnis, tradisi, dan agama. Apabila setiap umat beragama bersikap intoleran, tidak akan tercipta keharmonisan antar umat beragama. Dampak yang akan terjadi yaitu kondisi masyarakat akan kacau dan hubungan masyarakat dengan pemerintah tidak baik. Supaya situasi tersebut tidak terjadi, semua umat beragama hendaknya A. Mengganti ideologi negara yang baru. B. Lebih serius mempelajari ajaran agamanya. C. Menciptakan suatu hukum agama untuk semua umat. D. Mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai. E. Menghayati semua ajaran agama yang ada. Pembahasan. Semua umat beragama hendaknya mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai. Hal ini adalah cara terbaik yang bisa dilakukan agar tercipta suatu sikap yang toleran antar pemeluk agama satu dengan yang lain. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Mengedepankan sikap saling menghormati dan menghargai. Contoh soal nomor 4. Pengeboman Surabaya 2018 adalah rangkaian peristiwa meledaknya bom di berbagai tempat di Surabaya dan Sidoarjo, Jawa Timur pada 13–14 Mei 2018. Tiga tempat di antaranya tempat ibadah di Gereja Santa Maria Tak Bercela, GKI Diponegoro, dan Gereja Pantai Kosta Pusat Surabaya atau GPPS Jemaat Sawan. Peristiwa ini mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Aksi terorisme ini merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan terhadap sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4, E. 5. Pembahasan. Soal di atas merupakan contoh kasus penyimpangan terhadap sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, karena terdapat isu agama dan berkaitan dengan kebebasan beragama. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. 1. Contoh soal nomor 5. Rakyat Indonesia telah meluncurkan pemilihan umum presiden dan wakil presiden Republik Indonesia secara langsung. Hampir setiap masa kampanye di Indonesia terjadi konflik antar partisipan pendukung pasangan calon. Konflik tersebut kadang dimulai karena hal-hal kecil. Misalnya, karena merasa paslon yang didukung paling benar, bahkan terkadang menjelekan pasangan lain. Berdasarkan kasus tersebut, konflik terjadi karena A. Adanya proses disosiatif yang berlangsung secara terus-menerus. B.
norma-norma sosial sudah tidak berfungsi dengan baik. C. Sanksi terhadap pelanggaran norma tidak tegas atau lemah. D. Adanya pertentangan norma yang membingungkan. E. Adanya kesenjangan ekonomi yang telah lama terjadi. Pembahasan. Interaksi sosial yang bersifat disosiatif adalah interaksi sosial yang bersifat berlawanan atau merupakan cara berjuang untuk melawan kelompok lain atau orang lain untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Jenis atau bentuk interaksi sosial yang bersifat disosiatif meliputi persaingan, pertentangan, kontroversi. Jadi, jawaban yang tepat adalah A. Adanya proses disosiatif yang berlangsung secara terus-menerus. Contoh soal nomor 6. Ledakan bom bunuh diri terjadi di markas Mapolrestabes Medan, Sumatera Utara, Rabu 13 November 2019 pagi. Pelaku diduga satu orang yang mengenakan jaket ojek online. Setidaknya 6 orang terluka, terdiri dari 5 anggota polisi dan 1 warga sipil. Aksi merupakan contoh kasus bentuk penyimpangan daripada sila ke A1, B2, C3, D4, E5. Pembahasan. Soal di atas merupakan contoh kasus penyimpangan terhadap sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Karena dalam soal ini tidak ada unsur suku maupun agama, tetapi lebih ke persoalan kemanusiaan. Jadi, jawaban yang tepat adalah B, 2. Contoh soal nomor 7. Sesuai dengan makna negara Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, makna negara Indonesia memiliki sifat kebersamaan, kekeluargaan, serta religiusitas. Dalam pengertian inilah, maka negara Indonesia pada hakikatnya adalah negara kebangsaan yang berketuhanan yang Maha Esa. Ketika kamu memiliki teman yang berbeda agama denganmu, yang pada suatu hari merayakan hari besar keagamaannya, sikap yang kamu perlu tunjukkan yaitu A. Menghormati keyakinan agama yang dianut oleh sahabatmu tersebut. B. Menjaga ketenangan selama pelaksanaan hari raya agar dapat berjalan lancar. C. Ikut merayakan hari besar agamanya karena dia sahabatmu. D. Membiarkannya melaksanakan hari besar keagamaannya dengan hikmat. E. Tidak perlu melakukan apa-apa karena bukan agama yang Anda anut. Pembahasan. Sikap yang baiknya ditunjukkan adalah menjaga ketenangan selama pelaksanaan hari raya agar dapat berjalan dengan lancar. Hal ini adalah bukti konkret yang dapat dilakukan oleh bangsa Indonesia tanpa melanggar kaidah-kaidah ajaran agama yang kita anut. Jadi, jawaban yang tepat adalah B. Menjaga ketenangan selama pelaksanaan hari raya agar dapat berjalan lancar. Contoh soal nomor 8. Pada suatu hari, Anda mendapatkan salah satu rekan kantor Anda berubah sikap menjadi lebih pendiam dan tertutup, serta tidak mau berinteraksi dengan rekan yang lain. Dia mulai menganggap semua orang yang tidak sejalan dengan dirinya adalah sesat dan kafir. Menghadapi perubahan sikap rekan tersebut, apa yang Anda lakukan? A. Tidak melakukan apa-apa karena Anda tidak mau mencampuri urusannya. B. Membiarkannya selama itu tidak mengganggu Anda. C. Mengajaknya untuk diskusi dan meluruskan jalan pikirannya. D. Melaporkan kepada atasan. E. Melaporkan kepada polisi. Pembahasan. Tindakan paling tepat adalah dengan melaporkan kepada atasan, karena masih dalam ruang lingkup kantor, dan atasan juga lebih punya wewenang untuk mengambil tindakan. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Melaporkan kepada atasan. Contoh soal nomor 9. Pergolakan daerah di Papua membuat pemerintah memberikan otonomi khusus bagi Papua. Melalui otonomi khusus tersebut, diharapkan dapat meredam kekecewaan rakyat Papua terhadap pemerintah terkait distribusi pembangunan yang tidak merata. Upaya ini diharapkan mampu menyelamatkan keutuhan NKRI. Pergolongan daerah merupakan ancaman dari dalam berupa A. Makar, B. Spionase, C. Sabotase, D. Disintegrasi, E. Degradasi. Pembahasan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, disintegrasi merupakan keadaan tidak bersatu padu, keadaan terpecah belah, hilangnya keutuhan atau persatuan, perpecahan. Jadi, jawaban yang tepat adalah D. Disintegrasi. Contoh soal nomor 10.
peristiwa penembakan dan pembunuhan terhadap dua orang guru, yakni Octavianus Rayo dan Yonathan Renden, serta terhadap warga sipil lain yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KPB di Papua, merupakan tindakan keji yang harus dikutuk dan dihentikan. Menurut Anda, tindakan tersebut bertentangan dengan A. Sila ketuhanan yang Maha Esa, B. Sila kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Sila Persatuan Indonesia, D. Sila kerakyatan, E. Sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembahasan peristiwa dan pembunuhan terhadap warga sipil yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua merupakan radikalisme politik karena tujuan dari tindakan tersebut adalah untuk memisahkan diri dari NKRI. Jadi, jawaban yang tepat adalah C. Sila Persatuan Indonesia. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe